anfusihim, dan juga kami berikan tanda-tanda kebesaran kami. Di mana? Tidak usah jauh-jauh, pada diri mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang barakah ini, tepatnya hari Jumat Sayyidul Ayyam, kembali kita dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan bahwa duduknya kita di majlis ilmu di Baitullah di hari Jumat mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Hadirin sekalian, selanjutnya di antara perkara-perkara yang menyebabkan dan menjadikan keyakinan itu menjadi baik dan kuat, makin kuat yakinnya, wa yahsunu, dan makin bagus keyakinannya, tidak berkurang, tidak belok, tidak bengkok, tapi lurus dan istiqamah. Bahkan ada ihsan di dalamnya, ada kebaikan dan kebagusan. Ya, emang di mushola dia ada kebagusan. Ya. Yang kedua, penyebab yang bisa menguatkan dan memperbagus keyakinan kita adalah ayanzura bi'ainil i'tibar, memandang dan melihat dengan pandangan i'tibar, dengan pandangan mengambil pelajaran, fi malakutis samawati wal ardi, melihat dengan mengambil ibrah dan pelajaran terhadap kekuasaan Allah dari penciptaan atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Minas samawat, di antaranya langit. Langit enggak cuma satu lapis, dia ada 7 lapis langit. Dalam setiap langitnya fihi malakun min malaikatillah. Dalam setiap langitnya ada malaikat yang senantiasa menunggu dan membukakan pintu bagi setiap ruh orang beriman yang mau dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langit itu ada malaikatnya. Ngapain? Tugasnya bukain pintu. Ya, maka disebut ada pintu langit. Siapa yang bukain? Malaikat. Khususnya ketika membawa dan menyodorkan rohul mukmin, rohnya orang yang beriman, setelah dicabut dari jasadnya, dikeluarkan dari jasadnya nih, rohnya orang beriman, maka dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum sampai ke hadapan Allah di Arsy, maka dia harus melewati 7 lapis langit. Itulah dari pintu-pintu langit yang ditempatkan pada setiap langit itu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keajaiban ataupun keindahan, sesuatu yang luar biasa yang Allah ciptakan di langit. Yang kita lihatlah ketika malam hari, ada bulan, ada bintang dan macam-macam keindahannya. Ketika siang hari ada matahari dan semua, ada awan, ada pelangi, dan semua daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melihat itu makin yakin bahwa
Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dalam Al-Quran, dalam ayat lain disampaikan, kata Allah, seandainya Allah timpakan nih, Allah tibanin, kalau kata orang kita, ya, Allah tibanin nih langit kepada orang-orang zalim. Allah tibanin nih, ya, jatuh ambruk di situ, binasalah mereka semua. Ya Allah kalau punya mau, ya langsung. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah, terjadi udah. Wal ardi, ini jadi sebenarnya orang yang beriman yang bisa melihat itu dan bisa memandang ke arah itu, ya. Tapi orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang kafir, ya mereka emang dasar kafir, emang juga temennya kafir ini siapa? Yang munafik, keras hatinya, ya udah dicabut darinya sifat rahmat, sehingga kata Nabi, la tunza'ur rahmah illa min syaqi, katanya. Tidaklah sifat rahmat, kasih sayang itu dicabut kecuali dari orang yang memang Allah kehendaki orang yang bakal merugi itu. Jadi bahaya orang yang udah nggak punya sifat rahmat, kasih sayang, ya, sama makhluk, sama binatang dikejam, sama manusia, apalagi sama ulama, apalagi sama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sampai teganya dan macam-macamnya berani melakukan kezaliman. Nah, inilah memang ciri-ciri daripada orang yang tertutup hatinya. Udah dicabut dari hati mereka sifat rahmah. Jadi gimana? Ya mereka orang-orang yang merugi, ya, dan mereka yang merugikan diri mereka sendiri. Wal ardi, begitu juga yang menambahkan keyakinan kita kepada Allah adalah melihat apa-apa yang ada di muka bumi ini dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi ke laut, ke Anyer, ya, bukan cuman mandi doang, ngopi-ngopi di pinggiran pantai, bukan. Kita lihat, noh, subhanallah, seluas mata memandang. Ada gak ujungnya itu laut? Ada gak? Kalau ada, cari, coba paranin sampai mana. Subhanallah, ini kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan, bikin kolam kayak gede kayak begini? Ya, ini bukan ikan cupang doang isinya udah. Ya, apa aja semua ada. Subhanallah. Nah, itu kekuasaan Allah. Makin yakin bahwa seandainya juga Allah getarkan dari bawah laut itu yang disebut apa? Tsunami, tumpah ke darat, menelan orang-orang yang berbuat zalim, bisa aja itu dengan kekuasaan Allah. Maka kita jangan takut, ya. Kalau Allah sudah turun tangan, kita yang penting tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Allah timpakan azab, insyaallah mudah-mudahan Allah hindarkan diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ma basallahu fiha min ajaibil masnu'at. Dan juga memandang dan melihat, mengambil pelajaran dari apa yang Allah keluarkan, tumbuhkan dan Allah perlihatkan min ajaibil masnu'at, dari keajaiban-keajaiban, sesuatu yang luar biasa dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya sanurihim ayatina fil afaq. Aku berikan, katanya, kami tampakkan kepada mereka. Siapa mereka? Manusia semuanya. Ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di seluruh penjuru alam. Di dalam tafsir disebutkan al-afaq, di penjuru alam mana? Dengan banyaknya tersebarnya Islam ke seluruh dunia, yang awalnya hanya berada di kota atau saat di zamannya Rasulullah di Makkatul Mukarramah, terus menyebar ke kota Madinatul Munawwarah, dan banyaknya penaklukan daerah di zaman Rasulullah, kemudian terus diteruskan oleh para sahabat, kemenangan-kemenangan umat Islam pada perang Badar, kemenangan pada Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, dan banyak, ya, perjuangan-perjuangan yang di situ Allah berikan kejayaan dan kemenangan bagi umat Islam. Nah, itu merupakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badi'il mukawwanat, dan indahnya
ciptaan-ciptaan Allah, ya. Laut tadi itu, air terjun kita lihat. Jangan air terjun yang di luar negeri, apa itu namanya? Niagara. Katanya kita juga belum pernah lihat, cuma di gambarnya doang, ya. Air terjun Cilember, atau mana dah yang ada, ya, di Jawa ataupun di mana aja, itu kita lihat di situ. Lihat, bukan cuma mandi doang. Subhanallah, ya. Siapa yang bisa bikin tuh? Tukangnya siapa itu tukangnya? Ya, tukang harian peborongan tuh. Yang bisa bikin air mancur ataupun air terjun. Nah, dari situlah kita makin kuat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Al-Badi', Maha Indah, yang menciptakan keindahan-keindahan. Itu. Wa ila ifadatihi al-yaqin al-isyarah biqaulihi ta'ala. Nah, untuk mengantarkan ke arah keyakinan kepada itu tentang penciptaan atau ciptaan-ciptaan Allah dan keindahan-keindahan yang Allah ciptakan di muka bumi dan langit-langit ini, artinya di seluruh alam. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq, akan kami tampakkan, kami tunjukkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, di seluruh alam, wa fi anfusihim, dan juga kami berikan tanda-tanda kebesaran kami di mana? Nggak usah jauh-jauh, katanya, pada diri mereka masing-masing, dalam setiap tubuh kita. Alhamdulillah ada 2 hidung atau lubangnya 2, ngadepnya ke bawah atau ke atas. Lagi musim hujan repot, ya, kalau ngadepnya ke atas habis kewalahan kita, ya. Nggak ada di material bikin, ya, talang, beli tutup drat buat kuping, buat hidung, nggak ada, ya. Subhanallah, kuping juga ngadepnya nyamping. Gimana kalau ciptakan juga ngadepnya ke atas? Udah kayak baskom, udah kayak ember gitu jadinya. Ya Allah, subhanallah, ini penciptaan yang sempurna dari zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai nyata dan jelas bagi mereka bahwa annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga ada yang mentafsirkan annahu ayil Quran, bahwasanya Al-Quranul Karim yang merupakan isinya firman-firman Allah adalah al-haq, yang benar dan nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, al-haq, ya, al-haqqul matin, yang maha mematikan. Nah, yang ketiga, yang penyebab yang ketiga selanjutnya dari perkara yang bisa menguatkan dan memantapkan, memperbagus daripada keyakinan kita. Nah, ini yang ketiga, ayya'amala ala muqtadha ma amana bihi zahiran wa batinan. Yang bisa menyebabkan keyakinan kita lebih yakin lagi kepada Allah adalah beramal, beribadah sesuai, ya, dengan tuntutan keimanan kita. Sesuai dengan, memang kita diperintahkan meningkatkan iman, ya. Bihi zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Orang kalau sudah imannya mantap kepada Allah, kepada agamanya Allah, zahir batin, ini kita lagi diperangin sekarang, lagi diadu lagi, ya, dengan banyaknya dijadikannya penguasa-penguasa, pejabat-pejabat ini dari kalangan menteri, orang-orang yang mau menyebarkan, bahkan mendirikan di dalam Indonesia, negara kita ini, kehancuran dalam beragama, ya. Itu memang sudah lama terjadi dan sudah ada, ya. Sehingga ada paham yang kita kenal dengan paham sekulerisme, sekuler disebutnya, isme aliran, ya. Sekulerisme, pluralisme, apalagi itu, liberalisme. Ini paham-paham atau aliran-aliran yang menyesatkan. Kalau sekuler, apa sekulerisme? Kehidupan bernegara tidak boleh dicampur, diatur oleh kehidupan beragama.
Al-Quran nggak bisa mengatur tentang kehidupan bernegara. Itu udah rusak, itu udah salah, ya. Itu sekuler. Ada gak tuh? Ada, dan udah terjadi itu. Ya, sehingga kalau lagi pemilihan masalah pemimpin aja, ya, ini urusan pemerintahan katanya. Ini urusan pemilihan kepala negara, kepala daerah. Maka Al-Quran nggak bisa ikut turun tangan. Nah, itu sekuler tuh. Kita tolak itu semua. Kita lawan dan kita bantah, ya. Kenapa? Al-Quran satu-satunya landasan hukum yang harus paling atas dia. Sebelum kita melakukan sesuatu, yang pertama kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran. Kalau memang di dalam Al-Quran diperintahkan, ya kita kerjain. Kalau memang di dalam Al-Quran itu dilarang, ya kita hindarkan, kita jauhkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Seperti memilih pemimpin, pejabat. Janganlah kalian orang-orang Islam memilih atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai kekasih, sebagai teman dekat. Semuanya orang kafir ini, ya, nggak boleh kita jadikan sebagai andalan, apalagi sebagai pejabat, apalagi sebagai penguasa, ya, kepala daerah ataupun kepala negara. Nah, itu ini dilarang di dalam Islam. Ya, kita jauhkan, jangan kita pilih dari orang-orang kafir ini. Ini sekularisme. Ada lagi pluralisme, menyamakan semua agama. Ini yang katanya tanggal 25 nih. Ya. Maka jelas inna dina indallahil Islam. Jadi pluralisme itu mereka mengatakan bahwa semua agama sama. Hati-hati, orang yang meyakini kayak gitu maka keluar dari Islam. Murtad. Kalau habis murtad langsung kafir orangnya disebut. Murtad itu artinya keluar dari Islam. Itu sesatnya di situ makanya. Ya. Dan aliran ini kita tolak juga, nggak boleh. Ya ada, ya sebenarnya di negara ini nggak boleh. Ya, tapi kita repotnya penguasanya, pemimpinnya, pejabatnya masuk ke sono semua. Ya. Ini pluralisme, ya. Jadi mereka mengatakan semua agama itu sama. Padahal kata Allah inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Ya, kita bagi umat Islam, orang Islam, kita yakini itu. Jangan ragu-ragu. Ya. Inna dina indallahil Islam. Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Tuh lihat. Allah terusin, siapa yang menjadikan agama selain Islam sebagai agamanya, artinya beragamanya bukan agama Islam, na'udzubillah, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak terima. Urusan mereka mengatakan paling benar, ya lakum dinukum waliyadin. Kita nggak bisa ngajarin, kita nggak bisa nolak. Yang paling benar ya kita harus yakin, umat Islam, orang Islam, bahwa inna dina indallahil Islam. Sehingga tetap itu, ya, apalagi dalam urusan-urusan mengucapkan selamat pada tanggal 25 itu dilarang dan hukumnya haram. Jelas hukumnya haram. Dari MUI sudah mengatakan itu dan juga sepakat daripada seluruh para ulama yang lurus dan lempeng. Ulama-ulama yang lurus dan lempeng, karena ini menyelamatkan akidah. Ada lagi liberalisme, liberal. Nah, itu liberal, kebebasan. Kebebasan mengartikan Al-Quran, kebebasan menerapkan hukum, liberal. Sehingga ini liberalnya, pemahamannya, alirannya membolehkan kawin antara muslim dengan non-muslim. Muslim sama kafir boleh kawin. Nah, itu liberal. Padahal jelas itu dilarang. Ahlul kitab yang awal sejarahnya dibolehkan dalam ayat di dalam Al-Quran udah nggak ada sama sekali, udah nggak ada. Dari orang-orang Nasrani, dari ahlul kitab udah nggak ada semuanya. Yang ada semuanya kafir tulen udah. Ya, kafir tulen. Karena ahlul kitab itu masih mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya Nabi Isa, yaitu Injil yang dulu. Ada Injil yang sekarang udah buatan manusia. Makanya mereka sudah jelas kufurnya kepada Allah tuh. Kafir itu artinya kufur, tidak percaya kepada Allah. Maka dilarang, nggak boleh.
orang Islam nikah dengan orang kafir. Nah itu. Tapi yang repotnya lagi, ya kita menghormati di dalam negara kita ini perbedaan agama. Menghormati doang. Tapi ingat tadi, jangan menjadikan agama semuanya sama. Menghormati disebutnya pluralitas. Ya kalau pluralisme jenis alirannya tadi itu. Tapi pluralitas menghormati perbedaan agama. Itu Islam udah ngajarin toleransi. Sebelum nih yang ngomong katanya Pancasila, toleransi dong katanya. Kita udah diajarin duluan di dalam agama kita, toleransi di dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan kita tidak boleh menghina Tuhannya mereka, orang-orang kafir. Itu toleransinya, itu Islam udah ngajarin. Jangan kita menghina di hadapan mereka Tuhan mereka. Kenapa kata Allah? Nanti mereka juga bisa menghina Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menghormati perbedaan agama. Tetapi aliran-aliran yang sesat, jelas ya tadi itu, kayak pluralisme, tadi liberalisme, sekularisme, itu sesat. Bukan agama, tapi aliran sesat, termasuk di dalamnya Ahmadiyah dan Syiah. Tuh. Kalau tadi agama seperti Kristen, apalagi Hindu, Buddha, itu memang agama dan kita menghormati perbedaan itu. Tapi kalau ada memasukkan Islam yang namanya Syiah, Islam yang namanya Ahmadiyah, itu yang kita tolak. Karena mengatasnamakan Islam, sedangkan Islam itu cuma satu. Ahlus sunnah jamaah. Ingat nih, Ahlus sunnah wal jamaah. Yang selamat itu doang kata Nabi. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, akan terpecah Yahudi menjadi 72 kelompok. Orang Nasrani akan terpecah menjadi 71 kelompok. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Nah, kata Nabi, kulluhum finnar. Semua aliran-aliran yang pecah menjadi 73 ini semuanya neraka langsung. Nggak pakai surga, neraka langsung masuknya. Illa wahidah, kecuali satu kelompok kata Nabi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal firqatun najiyah? Ya Rasulullah, apa itu? Siapa itu kelompok yang selamat, yang langsung masuk surga? Kalau dia mati dalam keadaan menganut, memegang akidah itu, maka dia masuk surga langsung. Itulah kata Nabi, allati hiyallati ana alaihi wa ashabi. Itulah aliran, itulah kelompok yang aku dan para sahabatku berada di dalamnya. Aku kata Rasulullah dan para sahabatku berada di dalamnya. Nah, apa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu selamat. Dalam urusan pokok permasalahan agama, mereka harus sama. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Maka dalam usuluddin ataupun pokok-pokok agama harus sama. Karena ini urusan akidah. Seperti dalam masalah rukun Islam, ya, pondasi Islam, dasar-dasar Islam, dasar-dasar iman, ya. Nah, itu semuanya harus sama. Itu yang disebut mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau orang bermazhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah, kau dirikan salat 5 waktu. Maka kalau ada satu orang atau kelompok atau aliran yang mengatakan sholat fardu tidak wajib, maka sesat. Ngakunya Islam, aliran Islam hari ini, misalnya gitu. Kan banyak dulu, ya, yang dibawa dari orang tukang talas dari Bogor. Ya, siapa namanya? Ya, banyak juga tuh ada. Ya, Musadeng, apa namanya? Ya, sana Musadek. Bagus namanya itu. Ya, pelatih bulu. Jadi ngaku jadi nabi gitu. Musaddiq. Asalnya arti bagus. Musaddiq orang yang membenarkan. Musaddiq kan bilang gitu. Karena bukan tidak sesuai dengan karakternya, ganti namanya, jangan musaddiq, mukadzib.
orang yang pendusta. Masa ngaku jadi nabi setelah Rasulullah? Nah, sesatnya di situ. Ya, orang Betawi bilangnya bukan musedek atau musedeng. Orang gila. Ya. Jadi apapun aliran yang mengatakan sholat itu tidak wajib, jangankan lima-limanya mengatakan nggak wajib sholat 5 waktu. Satu sholatnya cuma 4 misalnya. Sholat sehari semalam cuma 4, bukan 5 waktu tapi 4 waktu. Kafir udah, keluar dari Islam, murtad, kafir udah. Jangankan menghilangkan satu sholat, mengurangi rakaat. Nah rakaat itu udah pasti. Al-amr ad-darurah bid-din, gitu. Satu urusan yang udah dipastikan di dalam agama. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tuh. Satu dikurangin atau ditambahin, subuh kedikitan, tambahin itu 3. Asar kebanyakan lagi pada kerja capek kan, 3 aja dah, 2. Nah, maka keluar dari Islam, maka disebut langsung orangnya kafir. Jadi aliran sesat itu disebutnya aliran sesat, tapi secara hukum di dalam syariat dia udah keluar dari Islam dan disebutnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya tadi itu ada wacana kata Menteri Agama yang baru mengkacui begitu dan ya, ini Menteri Agama yang baru, tahu kan Pak? Udah tahu kan? Nah, kita harus tahu ya, bahwa udah berubah, udah ada ya, ditambahin lagi nih musuh-musuh Islam yang diletakkan di atas namanya, atas nama Islam. Dia yang sangat membenci 212, yang sangat membenci keturunan Rasulullah SAW, yang sangat membenci Front Pembela Islam dan ormas-ormas Islam yang lainnya. Nah, ini ya, kita cuma bisa terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umat Islam pertolongan, kekuatan dan ketabahan, kesabaran dan persatuan ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amalan sunnah wal jamaah itu rukun Islamnya sama. Sholatnya, puasa Ramadan wajib. Kalau ada aliran mengatakan sholat dia, sholat sama, wah sama kita tadi. Syahadatnya sama, ada. Puasa Ramadan, nah itu kagak katanya. Nah jangan ikutin dah, sesat dah tuh. Ya, masuk ke dalamnya kufur udah, murtad. Kemudian wa tu'tiyaz zakat, bayar zakat ya. Yang punya harta mal, zakatul mal, yang punya untuk membersihkan jiwanya ketika Ramadan menjelang Idul Fitri, zakat fitrah, maka keluarkan zakatnya. Wajib mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta. Itu dalam fondasi Islam atau rukun Islam. Yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kau pergi haji ataupun umrah seumur hidup sekali sebagai kewajiban hajjah faridah atau kewajiban seumur hidup sekali. Inistata'ta, itu pun kalau kau mampu. Jadi kalau ada aliran lagi syahadatnya sama, puasanya sama, Ramadan puasa wajib, sholatnya waktu, bayar zakat, tapi nggak wajib haji dia, nggak ada haji, udah nggak ada lagi. Gak ada corona katanya ya, udah nggak wajib lagi. Nah, maka aliran sesat dan orang yang masuk di dalamnya sudah murtad, keluar dari Islam, kafir ya, na'udzubillah min dzalik. Rukun iman, nah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya ulama mana aja min anha'il alam, dari penjuru alam aja yang bernafaskan Ahlussunnah wal Jamaah harus sama semua sama, nggak ada yang boleh beda ya. Rukun Islamnya, pondasi Islamnya, rukun imannya harus sama. Adapun perbedaan para ulama fikih itu sebatas hanya dalam masalah cabangnya doang, cabangnya ke bawah. Adapun dasar-dasarnya, pokok-pokoknya harus sama. Imam Hanafi sama rukun Islamnya, Imam Maliki sama rukun Islamnya, Imam Syafi'i sama rukun Islamnya, Imam Hambali sama rukun Islamnya. Rukun imannya sama semua. Karena ini masalah usul, dasar-dasar Islam, pokok-pokoknya.
Rukun iman apa yang pertama? Antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah. Tuh, semuanya umat Islam yang ahlu sunnah wal jamaah harus bertuhankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Maka ahlu sunnah wal jamaah mempercayai dan meyakini adanya malaikat yang merupakan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada aliran lagi. Ya, sama imannya sama kita semua, tapi dia nggak percaya sama malaikat. Ya, nggak ada tuh malaikat katanya. Udah jelas sesat. Ya, orang yang masuk dalamnya murtad dan kafir. Nauzubillah min dzalik. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Quran dan 3 kitab sebelumnya, firman-firman Allah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab atau firmannya kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, apalagi kepada Rasulullah, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Wa malaikatuhu wa rusulihi. Ahlu sunnah wal jamaah beriman, meyakini dengan adanya nabi dan rasul, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul kita. Termasuk mazhab ahlus sunnah wal jamaah percaya dan meyakini, beriman bahwa ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menteri agama ini nggak demen sama keturunan nabi, hati-hati tuh. Ya, dimusuhin banget. Ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah binasakan orang-orang yang mau menghancurkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mereka waktu berasulihi, terus wabil yaumil akhir. Ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada hari akhir. Ketika berbicara hari akhir, hari kiamat, maka hal yang berkaitan dengan hari akhir, tentang akhirat, alam barzah, pertanyaan malaikat munkar nakir, azab kubur, nikmat kubur, kemudian yaumul ba'ats, nanti ada hari kiamat, habis itu hari dibangkitkan, digiring di padang mahsyar, habis itu dihisab, ditanyain, dihitung atu-atu semuanya. Wallahu sari'ul hisab. Tapi begitu luar biasa banyaknya ciptaan Allah, makhluk dari manusia, hitungnya gimana? Wallahu sari'ul hisab. Serahin aja semuanya sama Allah. Allah yang maha cepat dalam maha penghitungannya tuh. Kemudian di mizan, ditimbang. Nah, ini berhubungan dengan akhirat ataupun iman kepada hari akhir. Ada gak orang yang nggak percaya kepada hari akhir? Ada. Itu mak-mak pakai kundi itu dulu benar. Ya. Yang mengatakan untuk apa itu? Apa itu katanya tokoh-tokoh Islam mengajarkan kepada satu alam yang dia pun belum pernah ke sono. Ya, seorang mak kundi begitu ya. Akalnya pendek dan emang tadi pemahaman yang udah sesat masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena mereka hubbu dunia, cinta dunia, ya, melakukan sesuatu karena jabatan, pangkat ataupun harta dan materi. Untuk terakhir wabil qadari. Orang beriman mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpemahaman dan yakin bahwasanya kita yakin beriman dengan qada dan qadar, ketentuan dan kepastian apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi minallahi taala. Takdir yang baik semuanya dari Allah. Kejadian yang enggak baik, yang enggak enak, musibah semuanya dari Allah. Tapi kata Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang kalian rasakan dari kenikmatan, kehasanah-hasanah, kenikmatan, keindahan, enak-enak yang lezat-lezat, itu semuanya karena sebab anugerah Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tapi apa yang kalian rasakan dari sayyi'ah, apa sayyi'ah? Keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, karena sebab dosa-dosa kalian semua. Ya, musibah kita dapetin karena sebab dosa kita. Makanya kadang orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat zalim, kita kena ditimpakan azabnya. Kenapa? Karena kita diam. Makanya tugasnya umat Rasulullah SAW, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi umat yang terbaik dan kalian akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah kalau kalian membawa peran apa? Ta'muruna bil ma'ruf,
mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini ya pengajian yang kita sampaikan, ilmu yang kita mudzakarahkan, mudah-mudahan menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa tidak ada yang bisa memberikan segala sesuatunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang Maha berkuasa dan kita yakin dengan kekuasaan Allah dan apa yang terjadi semuanya. Tugas kita hanya mantapkan yakin kita, beramal dan beribadah, beramal soleh. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita landasi semua yang kita lakukan ikhlas, ya, semata-mata murni mencari dan mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumat besok di iya. Sebelum saya tutup, saya baca Fatihah. Jangan lupa Jumat besok pas tanggal 1 di Musola Al-Akbar, ya, yang dipimpin oleh anak daripada Bapak Haji Hasib. Itu insyaallah Jumat besok. Ya, tanggal 1 pas itu di Musola Al-Akbar. Ya, dekat dari sini lempeng doang. Belok kalau nggak kanan, kiri dah itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.